Medan Perang Pengadilan Surgawi 1711. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Jalan kiri. Ini adalah jalan yang dibuat oleh Limitless Demon Venerable sejuta tahun yang lalu selama era kuno-kuno. Jalan kiri melewati Central Heaven Gate, Nemplaque Palace, Sun Palace, Five Deity Hall, Central Great Hall, Heaven Overseeing Tower, Forgotten Dao Lake, dan akhirnya, berhenti di Imperfection Regret Pavilion di puncak Star Zone Mountain. Heavenly Court yang besar bersinar dalam cahaya yang mulia, memiliki istana dan pavilion yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah pemandangan yang megah. Calamity Look Altar menyerbu ke depan dengan momentum yang tak terhentikan. Heavenly Court, yang telah lama terdiam, akhirnya bertemu dengan serangan yang tak terhindarkan. Di dalam Calamity Look Altar, Five Elements Grandmaster menyaksikan dan mengamati situasi. Dia terdiam dan sangat tersentuh. Jika saya tidak melihat ini secara langsung, saya tidak akan percaya bahwa semua bangunan di sini adalah Immortal Gu Houses. Meskipun sebagian besar hanya peringkat 6 Immortal Gu Houses, fondasi Heavenly Court masih terlalu mengerikan. Nyonya bunga dari Dewa-Dewi Kehancuran Utara terkekeh, 5 elemen, ini adalah pengadilan surgawi. Pengadilan ini didirikan 3 juta tahun yang lalu selama era Purbakala jauh, dan tetap berdiri hingga hari ini. Meskipun Gu Takdir rusak, pengadilan ini tetap menjadi kekuatan nomor 1 di dunia ini. Dengan akumulasi seperti itu, ini bukanlah pemandangan yang mengejutkan. Petik 2. Lihatlah istana-istana ini, semuanya adalah ciptaan para dewa peringkat 8 yang terkenal dari era Purbakala jauh. Setelah dimodifikasi oleh para ahli masa depan seperti Dewa Patung, Bibi Anggrek, Raja Pengadilan Kuning, Paman Feng, dan Selir Kuan Miao, mereka terus mengembangkan dan menyempurnakannya, hingga selesai dibangun hari ini. Semua istana dan rumah Gu abadi dianggap sebagai satu kesatuan, mereka dapat saling membantu. Pada saat yang sama, istana-istana ini dapat dipisahkan dan ditingkatkan sendiri, itu sangat praktis. Petik 2. Namun, tidak perlu meremehkan pengadilan surgawi. Rumah-rumah Gu abadi ini sebagian besar hanya peringkat 6. Dan yang terpenting, mereka hanya mengkhususkan diri dalam satu aspek, mereka tidak selengkap rumah-rumah Gu abadi di luar. Grandmaster 5 elemen mengangguk, saya mengerti, jika itu komprehensif, bahkan lebih banyak Gu abadi yang perlu digunakan, serta sejumlah besar Gufana. Pengadilan surgawi sangat bangga, selain 3 Demon Venerable yang menyerang, tidak ada yang berani menyerang mereka. Jadi, menurut pendapat mereka, tidak perlu ada investasi seperti itu. Lagi pula, rumah Gu abadi ini sebagian besar disimpan di pengadilan surgawi. Mereka tidak terlalu berguna. Sambil berkata demikian, Grandmaster 5 elemen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Jadi begitu. Kami menyerang pengadilan surgawi dan menangkap mereka lengah saat ini. Inilah kelemahan mereka, menarik. Selain 3 Demon Venerable, tak disangka aku juga akan menyerang pengadilan surgawi. Bahkan jika aku mati di sini, dengan pengalaman ini, hidupku tidak sia-sia. Grandmaster 5 elemen dipenuhi dengan aspirasi besar. Dia adalah seorang Northern Plainsman, meskipun dia peringkat 8, sifatnya adalah seorang Northern Plainsman, itu tidak pernah berubah. Orang-orang Northern Plains mencari kejayaan melalui pertempuran, sungguh memalukan hidup sebagai pecundang. Bagi mereka, mati di medan perang adalah kehormatan dan pengakuan terbesar. Calamity Look Altar menerobos masuk, akhirnya tiba di Central Heaven Gate. Gerbang besar ini seperti gunung yang dihiasi dengan ornamen emas yang indah, ditopang oleh pilar-pilar yang tinggi dan tebal, ada mutiara dan permata yang bersinar di bingkainya. Ini adalah Central Heaven Gate, sepertinya jalur informasi Immortal Gu House. Grandmaster 5 elemen melihat sekeliling sambil merenung. Memang, pengadilan surgawi hanya merekrut anggota baru yang merupakan elit dari 10 sekte kuno besar. Para elit peringkat 8 ini harus lulus ujian di gerbang surga pusat sebelum mereka bergabung dengan pengadilan surgawi. Kata Iblis Banteng, gerbang surga pusat ditutup rapat, menghalangi altar keberuntungan bencana untuk maju lebih jauh. Di aula besar pusat, Adipati Long bertanya, gerbang surga pusat adalah rumah Gu abadi jalur informasi peringkat 8. Tetapi pertahanannya lemah, tidak dapat menghentikan mereka lama-lama. Berapa banyak mutiara emas yang kita miliki di gudang? Perizi Wei segera menjawab, 3.600. Adipati Long mengangguk, keluarkan semuanya dan gunakan untuk membantu gerbang surga pusat bertahan melawan musuh.
Aku yakin surga panjang umur memiliki kartu truf di balik lengan bajunya, dataran utara memiliki orang-orang pemberani, tetapi mereka tidak kekurangan kebijaksanaan. Kita harus tetap tenang dan menghadapi mereka tanpa panik, kita akan mengulur waktu dan menunggu sampai Gu takdir dipulihkan, semua kerja keras dan pengorbanan kita akan terbayar pada akhirnya. Baik, Tuan, jawab Perizi Wei sambil memanipulasi aula besar pusat. Aula besar pusat adalah area kendali semua rumah Gu abadi pengadilan surgawi. Dengan menggunakannya, Perizi Wei membuka perbendaharaan pengadilan surgawi dan mengeluarkan semua mutiara emas mereka. Terdengar suara keras saat mutiara emas jatuh seperti hujan. Ada kilauan emas saat mereka turun. Altar keberuntungan bencana menabrak gerbang surga pusat saat mulai retak karena tekanan. Mutiara emas mendarat di altar keberuntungan bencana dan menciptakan suara keras terus-menerus. Altar keberuntungan bencana tetap tidak terpengaruh, tidak ada retakan di atasnya. Namun, mutiara emas mulai menunjukkan efek aslinya, saat mutiara berubah menjadi prajurit besar yang mengenakan baju besi di sekujur tubuh mereka. Di bawah bayang-bayang helm mereka, hanya dua mata mereka yang bersinar dengan cahaya keemasan yang menusuk. Mereka memiliki senjata seperti kapak, bilah, dan tombak di tangan mereka. Segera, prajurit mutiara emas ini mengelilingi altar keberuntungan bencana. Bilah dan tombak yang tak terhitung jumlahnya menebas dan menusuk altar keberuntungan bencana, menyebabkan banyak percikan muncul. Altar keberuntungan bencana berguncang hebat, untuk bertahan dari serangan, esensi abadi dikeluarkan dengan cepat. Apa ini? Grandmaster 5 elemen terkejut, setiap prajurit memiliki kekuatan binatang buas kuno tetapi tidak memiliki kekuatan hidup, ini terlihat seperti gerakan pembunuh abadi. Ini adalah mutiara emas. Selama era kuno abad pertengahan, ada seorang ahli hebat jalur logam di pengadilan surgawi. Ia dikenal sebagai Raja Abadi Mutiara Emas. Mutiara emas ini adalah jurus pamungkasnya, sebuah metode yang unik baginya. Bull Demon berkata dengan jelas. Flower Lady terkekeh sambil menutup mulutnya, pengadilan surgawi hanya melempar mutiara emas ini sementara Perizi Wei dan Duke Long tidak muncul. Tampaknya mereka mencoba mengulur waktu sampai takdir Gu dipulihkan. Bull Demon mengangguk, ini adalah keputusan yang bijaksana. Meskipun pengadilan surgawi sangat besar, hanya ada beberapa Gu abadi peringkat 8 yang terjaga. Medan perang di luar sedang menguras dan memecah kekuatan pengadilan surgawi saat ini. Kalau begitu, kita perlu memanfaatkan waktu ini. Mata Flower Lady berbinar. Bull Demon berkata dengan nada rendah, biar aku yang melakukannya. Mengatakan demikian, ia berkonsentrasi dan mulai memanipulasi altar keberuntungan bencana. Sebuah metode diaktifkan oleh Bull Demon saat altar keberuntungan bencana mulai bersinar dalam cahaya yang menyilaukan. Di dalam cahaya, awan keberuntungan terbentuk dan mendorong semua prajurit mutiara emas menjauh. Pada saat berikutnya, dengan ledakan keras, altar keberuntungan bencana menerobos gerbang surga pusat. Kelompok surga panjang umur tidak membantai prajurit mutiara emas ini atau menyerang gerbang surga pusat yang rusak parah, mereka hanya maju terus. Ini adalah pertempuran yang ditentukan oleh waktu. Karena pengadilan surgawi ingin mengulur waktu, kelompok surga panjang umur harus memanfaatkannya dan mencegah mereka berhasil. Sepanjang jalan, prajurit mutiara emas terus menghalangi mereka tetapi tidak dapat menghentikan kemajuan altar keberuntungan bencana. Segera, Dewa Abadi Surga Panjang Umur tiba di Istana Papan Nama. Tetapi yang mereka lihat adalah Istana Papan Nama terbang tinggi ke langit. Pengadilan surgawi benar-benar memindahkan Istana Papan Nama ini. Grandmaster 5 elemen gembira namun curiga. Bing Sai Chuan berkata dengan nada rendah, ini juga jalur informasi rumah Gu Abadi. Ada plakat nama di dalamnya, masing-masing memiliki nama seseorang. Orang-orang ini membentuk jaringan informasi yang sangat besar untuk pengadilan surgawi. Mereka ada di seluruh 5 wilayah. Grandmaster 5 elemen terkejut, jadi itu berarti, jika kita menghancurkannya, jaringan informasi pengadilan surgawi akan terbongkar. Tidak heran mereka harus memindahkannya dengan cara apapun. Grandmaster 5 elemen merasa sangat disayangkan. Jaringan informasi pengadilan surgawi sangat besar, mencakup ke-5 wilayah. Meskipun wilayah lain mencoba mendapatkan informasi tentang wilayah lain, skala dan jangkauan mereka tidak dapat dibandingkan dengan pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi memiliki 10 sekte kuno besar sebagai kekuatan bawahan mereka. Mereka telah menguasai benua tengah selama banyak era. Mereka secara alami dapat memilih orang-orang yang cocok untuk dibina sebagai elit dan mengirim ke wilayah lain secara diam-diam.
Adapun 4 wilayah lainnya, Longevity Haven dan Southern Alliance baru muncul baru-baru ini, mencoba menyatukan wilayah mereka sendiri. Adapun klan super lainnya, bahkan jika mereka mengirim orang keluar, dibandingkan dengan pengadilan surgawi, mereka terlalu kecil dan tidak penting. Lupakan saja, kami sudah mengantisipasi bahwa Istana Papan Nama akan terbang menjauh. Tanpa halangannya, kami dapat menghemat banyak waktu dan maju lebih cepat. Perintah Bing Sai Chuan, Istana Matahari. Altar keberuntungan bencana segera tiba di rintangan ketiga. Istana Matahari mengeluarkan cahaya panas, itu terlalu menyilaukan. Lingkungan istana terdistorsi oleh udara hangat, panas yang hebat menyerang semua orang. Meskipun anggota surga panjang umur berada di dalam altar keberuntungan bencana, mereka masih merasakan panas yang sangat besar yang membakar mereka tanpa henti. Para abadi mencoba menggerakkan altar keberuntungan bencana untuk menerobos tetapi bahkan tanpa terlalu dekat, permukaan altar keberuntungan bencana mulai mencair, sejumlah besar gufana hangus dan terbakar. Istana Matahari begitu kuat sehingga altar keberuntungan bencana tidak bisa mendekat. Ia mengendalikan penerangan seluruh pengadilan surgawi, ia memiliki beberapa jalur cahaya peringkat 8 gu abadi sebagai intinya, meskipun ia sangat lemah dalam pertahanan, bahkan lebih rendah dari gerbang surga pusat, altar keberuntungan bencana tidak dapat mendekatinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Altar keberuntungan bencana tetap di udara saat gerakan pembunuh diaktifkan, menyerang Istana Matahari dari jauh. Namun, semua jenis gerakan pembunuh meleleh dari panas dan cahaya Istana Matahari bahkan sebelum mereka mendarat. Rintangan ini terlalu sulit, kita tidak memiliki ahli jalur cahaya atau jalur gelap yang membantu kita. Grandmaster 5 Elemen mengerutkan kening dalam-dalam. Tidak perlu khawatir, Iblis Banteng berbicara, Istana Matahari kuat di luar dan lemah di dalam. Selama kita bisa masuk, kita akan dapat menghancurkannya. Aku akan pergi. Baiklah, mari kita pergi bersama. Flower Lady terkekeh saat dia berbaring di bahunya, sama sekali tidak merasa gugup. Grandmaster 5 Elemen sangat terkejut. Dia tahu betapa berbahayanya itu, cahayanya terlalu kuat, tanpa pertahanan yang tepat, bahkan Gu Immortal peringkat 8 tidak akan bisa bertahan lama, mereka akan meleleh seperti lilin. Bukankah itu terlalu berbahaya? Kita bisa memikirkan cara lain. Grandmaster 5 Elemen berkata dengan hati-hati. Bing Sai Chuan menggelengkan kepalanya, kecepatan adalah kuncinya, pergi. Dia mengendalikan altar keberuntungan bencana saat menyerang, membuka jalan bagi Bull Demon dan Flower Lady. Bull Demon dan Flower Lady melesat dengan kecepatan luar biasa, mereka akan memasuki Istana Matahari dalam sekejap. Berangan-angan. Peri Ziwei yang berada di aula besar pusat tersenyum dingin saat intensitas Istana Matahari melonjak. Oh tidak, Grandmaster 5 Elemen berteriak dengan cemas. Pada saat yang genting, Flower Lady berteriak saat tubuh mungilnya melompat, berubah menjadi cahaya merah muda yang melindungi Bull Demon. Bull Demon berteriak kesakitan, dia menyerbu ke Istana Matahari tanpa henti. Ekspresi Peri Ziwei berubah muram, dia berkata dengan getir, Istana Matahari telah diruntuhkan. Setelah 10 tarikan napas, Istana Matahari hancur. Tanpa Istana Matahari, seluruh langit pengadilan surgawi menjadi gelap. Di reruntuhan, Iblis Banteng membawa mayat wanita bunga saat dia kembali ke altar keberuntungan bencana dengan wajah tanpa ekspresi. Istana Matahari hancur, surga panjang umur juga membayar harganya. Wanita bunga meninggal. Melihat Iblis Banteng yang terdiam, Grandmaster 5 Elemen ingin menghiburnya tetapi tidak ada kata yang keluar setelah dia membuka mulutnya. Iblis Banteng dan wanita bunga bersama-sama dikenal sebagai Dewa Kehancuran Utara, mereka biasanya sangat dekat dan tidak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Sekarang setelah yang satu dikorbankan sementara yang lain selamat, rasa sakit ini benar-benar dalam dan berat. Meskipun wanita bunga meninggal, dia memiliki senyuman di wajahnya. Iblis Banteng memandangi mayat wanita bunga untuk waktu yang lama, dia akhirnya berubah menjadi kelopak bunga yang berserakan, hanya bunga kecil yang lembut yang tersisa. Iblis Banteng meletakkan bunga ini di kepalanya dengan hati-hati dan lembut, itu benar-benar berbeda dari penampilannya yang dingin dan tangguh seperti biasanya. Lanjutkan, Iblis Banteng berbalik dan melihat ke arah depan. Di bawah kendali Bing Sai Chuan, altar keberuntungan bencana terus bergerak maju setelah Istana Matahari hancur, selanjutnya adalah Aula 5 Dewa. Dan setelah Aula 5 Dewa, aula besar pusat tempat Peri Ziwei dan Adipati Long berada akan menjadi tempat itu. Para Dewa Abadi Surga panjang umur datang dengan tekad, mereka menyerang dengan ganas tanpa mempedulikan pengorbanan,
para dewa abadi pengadilan surgawi merasakan tekanan yang dalam. Kita tidak bisa membiarkan mereka melanjutkan ini lebih jauh. Adipati Long menoleh ke Peri Ziwei, apakah kalian sudah mengerahkan mereka semua? Ekspresi Peri Ziwei cukup buruk, hanya 2 yang datang. Adipati Long tercengang sebelum berbicara, Chang Xuanzi tidak datang. Baiklah, ketika mereka setuju untuk bergabung dengan pengadilan surgawi saat itu, sudah ada kesepakatan dengan Yang Mulia Abadi teratai Genesis. 2 orang yang datang seharusnya dapat memblokir altar keberuntungan bencana untuk beberapa waktu dengan kekuatan mereka. Aula 5, Dewa sudah terlihat, tiba-tiba, badai pasir muncul, gelombang pasir menghalangi altar keberuntungan bencana. Raungan harimau bergema di sekeliling. Gelombang pasir menyebar saat seekor harimau seperti bukit terlihat dari dalam. Harimau ganas itu memiliki aura yang luar biasa, tubuhnya tampak terbuat dari logam, berkulit keemasan dan bergigi perak, matanya menyerupai batu rubi yang berkilauan, memancarkan cahaya yang ganas. Di dahi harimau itu, tandanya bukan uang, tetapi satu. Grandmaster 5 elemen melirik dan mengungkapkan keterkejutannya, pengadilan surgawi juga memiliki binatang buas kuno yang legendaris. Tentu saja, Bing Sai Chuan memiliki ekspresi polos, pengadilan surgawi memiliki total 3 binatang buas kuno yang legendaris. Harimau besar ini tampak seperti harimau tetapi sebenarnya adalah sabi. Ini adalah jenis monster yang terbentuk di mata air laut Qi yang jahat. Saat ini, jalur Qi sedang punah, mata air laut Qi yang jahat sudah punah, ini adalah satu-satunya sabi yang tersisa. Selama era kuno-kuno, ahli jalur Qi pengadilan surgawi, 7 Raja Purba jahat, memeliharanya. Setelah dia mencapai peringkat 8 dan menjelajahi dunia, dia sengaja mencari mata air laut Qi jahat dan menciptakan sabi dari mereka. Dia memurnikan total 99 sabi, dia membentuk pasukan besar dengan mereka. Sabi ini cocok dengan gerakan pembunuh abadi miliknya, dia bisa menggunakannya dengan sangat baik, selama era itu, hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Tapi sekarang, ini yang terakhir. Sabi ini adalah salah satu dari sedikit yang terakhir dibuat, itu nomor 95. Jadi, itu dinamai seperti itu, tetapi setelah leluhur raksasa Sun diundang ke pengadilan surgawi dan melihat sabi ini, dia menamainya sabi 95-2. Jadi ada cerita latar seperti itu. Tidak heran Tuan memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentangnya. Grandmaster 5 elemen mendesah kagum. Dia menoleh ke belakangnya, hanya untuk melihat bahwa sabi 95 telah menciptakan badai pasir, bertarung melawan altar keberuntungan bencana, dengan keributan besar, menampilkan kekuatan pertempuran peringkat 8 puncak. Bing Sai Chuan menganalisis dengan saksama, sabi 95 tinggal di Gua Pasir Abadi, ia dikerahkan oleh pengadilan surgawi untuk datang ke sini. Bangau Giok Hijau Ruan dan kemungkinan akan datang ke sini juga, sementara Chang Xuanzi mungkin tidak akan datang. Grandmaster 5 elemen bertanya, Ruan dan Chang Xuanzi, apakah mereka 2 binatang purba legendaris yang tersisa? Pada saat yang sama, dia merasa bingung di dalam, mengapa Bing Sai Chuan begitu yakin bahwa Chang Xuanzi tidak akan bergabung dalam pertempuran. Apakah mereka memiliki mata-mata di pengadilan surgawi? Bing Sai Chuan menjawab, benar. Ruandan adalah burung bangau giok hijau yang tak terlupakan, dipelihara oleh Sekte Bangau Abadi dan menciptakan jalur pil, ia tinggal di pengadilan surgawi untuk berkultivasi dalam waktu normal. Adapun Chang Xuanzi, itu adalah tanaman merambat surga yang luas. Tanaman merambat ini memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa, ia bertunas dalam 300 tahun, berbunga dalam 300 tahun, dan berbuah dalam 300 tahun. Buah yang dihasilkannya disebut buah surga yang luas, jika digunakan di surga gua, ia dapat memperluas ukuran langit bukaan abadi. Dengan demikian, tanaman merambat surga yang luas ini juga dikenal sebagai surga ke-10 di dunia ini. Surga ke-10 di dunia ini, Grandmaster 5 elemen bergetar, ia tiba-tiba menyadari saat ia menunjuk ke kiri, pilar tanaman merambat besar yang memanjang hingga ke batas langit. Pengadilan surgawi memiliki istana yang tak terhitung jumlahnya, ada tanaman merambat besar yang menghubungkan langit dan bumi, bahkan lebih tinggi dari menara pengawas surga di belakang aula besar pusat, itu sangat menarik perhatian. Ketika Grandmaster 5 elemen menyerbu pengadilan surgawi, dia langsung menyadarinya. Benar, tanaman merambat surga yang luas dibawa oleh Genesis Lotus Immortal Venerable secara pribadi, tanaman itu memiliki perjanjian dengannya,
tanaman itu adalah keberadaan yang unik di pengadilan surgawi. Tanaman itu tidak perlu mengikuti perintah, tetapi hanya harus menyediakan sekumpulan buah surga yang luas setiap 1000 tahun. Grandmaster 5 Elemen mendengar ini saat dia merasakan cakrawalanya melebar. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada tanaman terpencil yang legendaris di dunia ini yang dapat mengabaikan perintah pengadilan surgawi. Tetapi memikirkannya, dia tahu alasannya. Kemampuan tanaman merambat surga yang luas itu terlalu unik dan istimewa. Dengan buah surga yang luas ini, pengadilan surgawi dapat terus meningkatkan langit bukaan abadi dan meningkatkan fondasinya. Daripada mengatakan bahwa tanaman merambat surga yang luas dapat mengabaikan perintah pengadilan surgawi, itu lebih seperti pengadilan surgawi memanfaatkannya dan memberinya sedikit kebebasan. Saat ini, di aula besar pusat. Oh tidak, Peri Ziwei mengerutkan kening, altar keberuntungan bencana ini palsu. Apa? Duke Long menoleh. Peri Ziwei memegang kendali aula besar pusat. Dia telah menggunakan istana dan rumah gua abadi yang tak terhitung jumlahnya untuk mengamati benua tengah. Dia jelas menjaga konsentrasi tinggi pada situasi pengadilan surgawi. Menara pengawas surga tidak dapat dipindahkan secara normal. Peri Ziwei memobilisasi rumah gua abadi lainnya, menembakkan cahaya pelangi kristal. Cahaya pelangi merobek langit, mendarat di altar keberuntungan bencana. Altar keberuntungan bencana bergetar sebelum kembali ke bentuk aslinya. Ini adalah binatang berkaki 4 dengan bulu ungu. Tubuhnya besar, bahkan lebih besar dari sapi. Itu seperti musang, tubuhnya ditutupi bulu ungu mengilap, matanya bersinar dengan warna seperti kristal ungu, ada ekor anjing di punggungnya. Oh, kalian akhirnya sadar, kalian orang bodoh dari pengadilan surgawi. Hahaha, si musang ungu tertawa keras, mengejek musuh-musuhnya. Kau adalah musang pemanjang kehidupan ekor anjing milik Giant Sun Immortal Venerable, Mao Liqiu. Sabi Ninety Five sangat terkejut, ia mengucapkan kata-kata manusia. Ekspresi musang ungu itu tenggelam, ia dengan cepat bergerak keluar seperti kilatan petir ungu. Ledakan, pasir berceceran, musang pemanjang kehidupan ekor anjing itu menekan Sabi saat ia membuka mulutnya, berkata dengan ekspresi garang dan nada rendah, ingat, panggil aku kakek Mao. Sabi Ninety Five sangat marah, menggeram, dalam hal usia, akulah kakekmu. Ia berjuang untuk bangun tetapi musang pemanjang kehidupan ekor anjing itu tidak bergeming. Sabi Ninety Five diam-diam terkejut, binatang buas ini memiliki kekuatan yang begitu besar. Tapi bagaimana aku bisa ditekan seperti ini? Hahaha, kucing bodoh dan musang konyol, kalian berdua adalah pasangan yang baik, ini adalah pertarungan yang sangat menarik. Tepat pada saat ini, tawa bergema di atas kedua binatang itu. Musang pemanjang kehidupan ekor anjing mendongak dan melihat seorang dewa gu duduk di atas awan, menatap mereka sambil tersenyum. Ekspresi musang pemanjang kehidupan ekor anjing itu membeku sesaat sebelum menyadari, oh, jadi kamu adalah bangau giok hijau itu, mengapa kamu menyamar sebagai manusia? Turunlah, biarkan kakek mau mengajarimu cara menjadi burung yang baik lagi. Tawa itu berhenti, burung bangau giok hijau itu marah, dasar musang kurang ajar, aku akan mencabik-cabik kulitmu. Burung bangau giok hijau hendak turun ketika ia tiba-tiba berhenti, Peri Ziwei telah memberinya perintah secara diam-diam, alih-alih bertarung dengan musang Mao Liqiu yang memperpanjang ekor anjing, ia seharusnya menuju ke aula 5 dewa. Altar keberuntungan bencana yang sebenarnya belum menampakkan dirinya tetapi rute yang dapat diambilnya telah ditentukan. Burung bangau giok hijau itu menerima perintah itu dan hendak pergi ketika sebuah bayangan besar muncul di depannya. Ia mendongak dan pupil matanya mengecil. Mao Liqiu telah melompat ke langit dan tubuhnya yang besar jatuh terguling-guling sambil menyebabkan kekosongan di belakangnya. Bangau giok hijau menjerit sebelum kembali ke bentuk aslinya, ia mengepakkan sayapnya dan dengan cepat keluar dari jangkauan bayangan yang terbentuk. Namun pada saat berikutnya, cakar Mao Liqiu mencengkeram kaki bangau giok hijau. Turunlah ke sini untuk kakekmu Mao. Musang pemanjang ekor anjing itu mencibir sambil menarik dengan anggota tubuhnya yang kuat. Bangau giok hijau mengepakkan sayapnya dengan marah, tetapi ia segera menyadari dengan putus asa bahwa segala upaya berakhir sia-sia. Slam, bangau giok hijau mendarat di tanah, menyebabkan lubang besar terbentuk. Telinga bangau giok hijau berdengung, ia hanya memiliki satu pikiran dalam benaknya sekarang, binatang buas dataran utara ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Bangau giok hijau berjuang untuk bangkit tetapi Mao Liqiu menerkam sekali lagi. Awan debu naik saat batu-batu terlempar. Bangau giok hijau terus menjerit. Ah!
Dasar penjahat, jangan cabut buluku. Ah, dasar binatang tak berakal, jangan gigit kakiku. Jangan sentuh leherku yang anggun, dasar bajingan. Leherku patah, patah. Ah, kakiku patah, kakiku patah. Duke Long, Peri Ziwei, Grandmaster 5 Elemen, Bing Sai Chuan. Akhirnya, teriakan Bangau Giok Hijau mencapai batasnya. Kucing bodoh, apa yang kau lakukan? Mengapa kau tidak datang ke sini dan membantuku? Hahaha, bukankah kau bersenang-senang menonton tadi? Kalian berdua bisa bermain, aku pergi. Sabi Ninety Five tertawa saat terbang menuju Aula 5 Dewa. Petik 2, kemana kau pergi? Mao Liqiu mencibir saat klon terbang keluar dari tubuhnya, menerkam Sabi Ninety Five dengan kecepatan tinggi. Kita berdua laki-laki, mengapa kau berbaring di atasku sekarang? Sabi Ninety Five sangat marah. Bangau Giok Hijau setuju dengan kata-kata ini sepenuh hati. Ia menjerit di tengah awan debu, benar. Lepaskan kami jika kau punya nyali, berhenti menendang di antara kedua kakiku, bajingan jahatmu. Sabi 95 sangat marah, ia menyukai tindakan menerkam orang lain, tetapi ia suka berada di atas, berada di bawah adalah aib dan penghinaan. Sabi 95 berjuang di tanah di bawah Mao Liqiu, ia sangat marah dan giginya terbuka saat ia menggeram, hanya klon, kau ingin menghalangiku. Kau hanya melihat ke bawah, Pada saat berikutnya, ekspresi Sabi 95 menjadi linglung, ia sedikit takut, apakah ini tubuh utama atau klon? Mengapa kekuatannya begitu besar? Di aula besar pusat, Duke Long tampaknya menyadari sesuatu, ini adalah karena tindakan Mao Liqiu, altar keberuntungan bencana memperoleh waktu yang krusial, akhirnya tiba di Aula 5 Dewa. Aku sudah menjelaskan detail Aula 5 Dewa kepadamu. Sekarang terserah padamu. Bing Sai Chuan berkata kepada Grandmaster 5 Elemen. Grandmaster 5 Elemen melihat ke belakang dengan cemas, bisakah kakek Mao melakukannya? Berapa lama itu bisa bertahan? Jangan khawatir, itu menggunakan gerakan pembunuh pasangan yang sempurna. Ini adalah metode pencuri surga iblis yang mulia yang dicari oleh surga panjang umurku dengan susah payah. Itu dapat memanggil klon dengan kekuatan pertempuran yang sama dengan tubuh utama. Bibir Bing Sai Chuan melengkung, dimengerti. Mata Grandmaster 5 Elemen bersinar dengan cahaya terang, menatap Aula 5 Dewa. Aula 5 Dewa berguncang hebat, roh raksasa yang terbuat dari 5 elemen, logam, kayu, air, api, tanah, terbentuk dan menyerang altar keberuntungan bencana. Altar keberuntungan bencana meledak dengan cahaya yang dalam, Grandmaster 5 Elemen langsung dikirim ke Aula 5 Dewa. Roh raksasa 5 elemen itu sangat marah. Ia ingin bertahan tetapi Calamity Look Altar mengeluarkan daya tarik yang luar biasa yang menahannya. 1. Harimau mewakili prinsip maskulin di alam dan merupakan raja dari semua hewan, seperti yang ditunjukkan oleh 4 garis di dahinya, yang membentuk karakter Wang-Wang atau raja. Karakter Cina kedua berarti pasir. 2. Catatan TL, makhluk ini berasal dari Bian, salah satu dari 9 putra naga. Sa di depan mengacu pada Ki Jahat. Ia juga memiliki pengucapan yang sama dengan pasir. Adapun Sabi sendiri, Anda dapat mencari di Google untuk melihat artinya bam. Dengan serangkaian ledakan, Aula 5 Dewa hancur berkeping-keping di tengah kobaran api yang besar. Grandmaster 5 Elemen melangkah di udara tipis saat dia berjalan keluar, meskipun ada sedikit jelaga di wajahnya, dia tidak terluka. Selanjutnya, dia masuk ke dalam altar keberuntungan bencana. Grandmaster 5 Elemen tertawa keras, meskipun Aula 5 Dewa ini luar biasa, saya sangat akrab dengan konsepnya, metode saya langsung melawannya. Ini jauh lebih mudah dari yang saya duga. Saat dia mengatakan itu, rasa bangga muncul dalam dirinya. Bing Sai Chuan menatapnya dan berkata dengan jelas, tentu saja, metode jalur formasi yang Anda gunakan adalah bagian dari pengaturan leluhur matahari raksasa saya. Grandmaster 5 Elemen tercengang, ekspresinya berubah saat dia melihat Bing Sai Chuan, apa maksudmu? Bing Sai Chuan meliriknya, memperlihatkan senyum penuh makna yang dalam, menurutmu mengapa kau berhasil memasuki surga panjang umur saat kau menyerang? Apakah kau ingat kata-kata terpenting dari warisanmu? Apakah kau merasa kata-kata itu tidak masuk akal? Coba baca secara terbalik, tetapi hanya kata terakhir dari setiap kalimat. Grandmaster 5 Elemen langsung curiga. Ia adalah seorang kultivator tunggal sejak lahir, titik baliknya adalah warisan sejati jalur formasi abadi tunggal misterius yang ia temukan, yang menuntunnya pada pencapaiannya.
Sejak aku memperoleh warisan sejati, aku berkultivasi tanpa henti dan tidak pernah membicarakannya kepada orang lain. Bagaimana Bing Saichuan tahu bahwa warisan sejatiku memiliki kalimat-kalimat penting itu? Aku tidak pernah mengerti apa yang dikatakannya, balikan urutannya dan baca kata terakhir dari setiap baris. Dengarkan Bing Saichuan dan serang pengadilan surgawi. Grandmaster 5 elemen kehilangan kata-kata, ia menatap Bing Saichuan dengan tak percaya. Bing Saichuan mengendalikan altar keberuntungan bencana untuk bergerak maju sambil berkata perlahan, bahkan jika seorang yang terhormat tingkat 9 tidak mengolah jalur kebijaksanaan, pada level mereka telah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang jalur tersebut, tidak sulit untuk mengatur pengaturan yang akan memengaruhi generasi mendatang. Saat itu, setelah leluhur Giant Sun mengunjungi pengadilan surgawi, dia membuat rencana untuk invasi hari ini. Metode untuk menghancurkan Aula 5 Dewa adalah bagian dari pengaturannya. Tetapi jika dia menunjukkan hasil penelitiannya secara terbuka, jejak akan tertinggal dan pengadilan surgawi akan menyadarinya. Dengan demikian, dia diam-diam meninggalkan pengaturan yang independen dari Longevity Heaven, dia membiarkannya berkembang sendiri dan diolah oleh seorang kultivator tunggal. Karena kamu bukan dari garis keturunan Giant Sun, bahkan, jika kamu menjadi tingkat 8, pengadilan surgawi tidak akan mengharapkan metodemu untuk melawan Aula 5 Dewa, mereka tidak akan memikirkanmu dan menghubungkannya dengan invasi kami ke pengadilan surgawi. Sambil berkata demikian, Bing Saichuan berhenti sejenak dan melanjutkan, Grandmaster, pertempuran klimaks yang melibatkan takdir Gu jauh lebih rumit daripada yang dapat Anda bayangkan. Gu Immortal peringkat 6 dan 7 bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Sedangkan untuk Gu Immortal peringkat 8, kami hanyalah pion. Beberapa peringkat 8 menolak untuk bergabung, itu karena mereka merasakan sesuatu dan memahami harga diri mereka sendiri. Beberapa bergabung tetapi tidak mengetahui situasi sebenarnya. Kebenaran di balik pertempuran besar ini adalah pertarungan para bangsawan masa lalu melintasi ruang dan waktu. Grandmaster 5 elemen tercengang mendengar ini, dia bergumam, bertarung melintasi ruang dan waktu, pertempuran antara para bangsawan. Dalam sejarah manusia, ada 10 bangsawan. Masing-masing tak terkalahkan di era mereka sendiri, mereka berada di puncak sejarah, kebanggaan terbesar umat manusia. Bing Saichuan mengungkapkan kebenaran, Grandmaster 5 elemen sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan perasaan tidak penting dirinya sendiri, harga dirinya dari sebelumnya lenyap tanpa jejak. Bing Saichuan melirik ekspresi terkejut Grandmaster 5 elemen saat dia menghibur, tapi jangan khawatir, di antara para bangsawan, leluhur raksasa Sun adalah yang paling peduli terhadap keturunan dan bawahannya. Dia mendapat julukan saat itu karena ini. Petik 2. Semua bangsawan memiliki pengaturan mereka sendiri, mereka ingin menggunakan pengaruh mereka pada saat yang krusial ini, tetapi setelah pasang surut sejarah yang tak kenal ampun, sebagian besar pengaturan ini telah diubah dalam beberapa cara. Para bangsawan peringkat 9 tidak tahu segalanya, mereka juga akan membuat kesalahan, banyak pengaturan telah sepenuhnya diubah karena berlalunya waktu. Petik 2. Sejumlah besar dari mereka ditemukan oleh para bangsawan masa depan dan dimodifikasi. Leluhur raksasa Sun datang setelah Genesis Lotus dan Tifing Heaven, dia digantikan oleh Spectral Soul dan Paradise Earth. Para bangsawan yang muncul kemudian secara alami akan memiliki keuntungan dalam mengatur pengaturan mereka. Serangan kita terhadap Heavenly Court berhasil sejauh ini, alasannya jelas. Kata-kata Bing Saichuan membuat Grandmaster 5 elemen menjadi linglung. Bing Saichuan terkekeh setelahnya, memangnya kenapa kalau ada Dukelong? Bisakah dia menyamai rencana leluhur Giant Sun? Tidak perlu terlalu khawatir, kamu harus yakin bahwa kita akan berhasil. Dalam ekspedisi ini, Longevity Heaven kita pasti akan mendapatkan Gu Takdir. Mendapatkan Gu Takdir. Pada saat ini, Grandmaster 5 elemen akhirnya menyadari tujuan Longevity Heaven dalam menyerang pengadilan surgawi. Benar sekali, Bing Saichuan mengakui dengan terbuka, tidak perlu menyembunyikan apapun sekarang, pengadilan surgawi datang untuk merebut Gu surga yang menyaingi keberuntungan kita, mengapa kita tidak bisa mengejar Gu Takdir mereka? Mengapa pengadilan surgawi menjadi kekuatan manusia nomor 1? Gu Takdir memainkan peran penting di dalamnya. Setelah mendapatkannya, surga panjang umur kita pasti akan mendapatkan tahta kekuatan manusia nomor 1. Di aula besar pusat, Peri Ziwei melihat altar keberuntungan malapetaka semakin dekat, dia memiliki ekspresi serius, mereka datang. Di sampingnya, Pak Tua Zheng Yuan juga mengungkapkan kekhawatirannya.
Meskipun aula besar pusat adalah area kendali semua rumah Gu abadi, pertahanannya rendah. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa aula besar pusat pengadilan surgawi akan diserang oleh musuh? Meskipun aula besar, pusat ini pernah diserang oleh 3 Demon Venerable dan bahkan dihancurkan, Gu Immortal pengadilan surgawi tidak memperkuat pertahanannya di kemudian hari. Karena melawan para bangsawan, tidak peduli seberapa kuat pertahanan aula besar pusat, itu tidak dapat bertahan melawan seorang bangsawan, tidak ada gunanya. Sekarang sepertinya Giant Sun Immortal Venerable telah menyadari kelemahan ini ketika dia berkeliling pengadilan surgawi. Serangan Longevity Heaven mengejutkan pengadilan surgawi, Peri Ziwei dan yang lainnya berada dalam situasi pasif. Sepertinya kelemahan sebenarnya bukan dalam hal pertahanan tetapi pola pikir. Peri Ziwei memiliki pemahaman saat dia berkata, sepertinya aku melewatkan sesuatu. Apakah itu? Berapa lama sampai Gu takdir pulih sepenuhnya? Pada saat ini, Duke Long bertanya. Peri Ziwei bertanggung jawab atas aula besar pusat, dia tahu situasi formasi jalur penyempurnaan, dia memiliki hati yang berat saat dia menjawab, kita butuh 6 jam. 6 jam, Duke Long gembira, jangka hidupku hampir habis, tetapi surga telah mengasihaniku, meskipun 6 jam tidak banyak, aku akan dapat melihat Gu takdir pulih. Selanjutnya, biarkan aku yang menangani ini. Peri Ziwei bertanya dengan cemas, Tuan Duke Long, luka-lukamu belum. Meskipun pengadilan surgawi mencoba yang terbaik untuk menyembuhkannya, luka-luka Duke Long masih ada. Ini disebabkan oleh serangan gabungan dari Gu Immortals peringkat 8 Laut Timur, dalam waktu singkat, bahkan Duke Long tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri sepenuhnya. Duke Long tersenyum polos, lagi pula, aku akan mati, luka-luka ini tidak masalah. Bagaimanapun, aku telah memerintahkan si pembunuh untuk melakukan perlawanan terakhir naga surgawi, di saat-saat terakhir hidupku, di kelima wilayah, apakah ada yang dapat menandingiku dalam pertempuran? Dia memiliki ekspresi polos tetapi kata-katanya mengungkapkan kepercayaan diri dan dominasi yang luar biasa. Altar keberuntungan bencana bagaikan binatang buas besar saat menyerbu ke aula besar pusat. Udara teriris, angin kencang menderu. Jika itu mengenai, seluruh aula besar pusat akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, satu tubuh kecil muncul, menghalangi jalannya. Duke Long, teriak Grandmaster 5 Elemen, hancurkan dia, kata iblis banteng. Ledakan, altar keberuntungan bencana yang menyerupai bukit itu jatuh dengan ganas, tetapi terhenti di tengah udara. Cakar naga memaksanya untuk berhenti. Duke Long melayang di udara, tubuhnya tidak bergerak tetapi tangan kanannya telah berubah menjadi cakar naga yang tajam, mencengkeram altar keberuntungan bencana dan mencegahnya bergerak lebih jauh. Ini, Grandmaster 5 Elemen sangat terkejut. Iblis banteng juga tidak percaya, dia sendiri yang berhasil menghentikan altar keberuntungan bencana dengan begitu mudah. Tidak dapat dipercaya, jika saya tidak melihat ini secara langsung, saya tidak akan pernah mempercayainya. Retak. Cakar naga mengerahkan kekuatan saat mereka menggali altar keberuntungan bencana, retakan mulai terbentuk dan menyebar di sekitar cakar naga. Altar keberuntungan bencana mulai bersinar dalam cahaya yang menusuk, gerakan pembunuh abadi digunakan pada Duke Long yang berada di dekatnya. Meskipun bermandikan ledakan dan benturan, tubuh Duke Long tetap tidak bergerak. Raungan, aura dan ki yang sangat besar keluar dari tubuhnya. Ki berkumpul dan membentuk naga yang melingkari altar keberuntungan bencana, meremasnya. Metode apa ini? Duke Long tidak pernah menggunakannya dalam pertempuran Laut Timur. Bull Demon menyipitkan matanya. Tiba-tiba dia mendapat kilasan inspirasi, berkata, tidak ada Gu abadi yang tak terkalahkan, yang ada hanya Gu abadi yang tak terkalahkan. Grandmaster 5 Elemen terkejut sekali lagi. Jurus pembunuh. Ki naga memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Grandmaster 5 Elemen tahu dengan jelas bahwa jika dia harus menghadapi serangan itu, dia tidak akan bertahan lama. Altar keberuntungan bencana adalah Gu abadi peringkat 8, tetapi masih ditekan oleh Duke Long sendirian. Anggota Longevity Heaven sudah bisa melihat kemenangan di Cakrawala, menara pengawas surga berada tepat di depan tetapi Duke Long menghalangi mereka, mengubah harapan mereka untuk menang menjadi mimpi yang tidak mungkin tercapai. Duke Long hanyalah satu orang, tetapi dia adalah rintangan yang tidak bisa mereka lewati. Dia hanya peringkat 8, bagaimana perbedaan kita bisa sebesar ini? Lord Bing Sai Chuan, apa yang harus kita lakukan? Grandmaster 5 Elemen kehabisan ide. Perbedaan kekuatan pertempuran tidak dapat diimbangi dengan keberanian.
Grandmaster 5 Elemen menatap Bing Saichuan, tetapi dia sudah menghilang. Kemana dia pergi? Pada saat berikutnya, Bing Saichuan muncul di belakang Dukelong. Jurus pembunuh jalur waktunya yang telah dipersiapkan sejak lama mendarat di kepala Dukelong. Berhasil, pupil Bing Saichuan mengecil. Dukelong tidak bergerak, sebaliknya gelombang besar Ki naga melesat keluar dengan raungan keras. Mulut naga itu menggigit Bing Saichuan saat terbang, menahannya di udara. Bing Saichuan mengandalkan pertahanannya untuk bertahan sementara ia menggunakan jurus-jurus mematikan untuk mencoba lepas dari belenggu Ki naga. Namun, tindakannya sia-sia. Energi naga itu tidak bisa dihancurkan, tetapi kecepatan pemulihannya terlalu cepat. Kau jelas terluka, ini jelas bukan kekuatan tempurmu yang biasa. Bing Saichuan menggertakkan giginya. Bagaimana mungkin kau bisa memahami kedalaman jurus pamungkasku, pertahanan terakhir naga surgawi? Dukelong menatap Bing Saichuan dengan jelas saat ia kembali memfokuskan perhatiannya pada altar keberuntungan bencana. Altar keberuntungan bencana dipenuhi retakan, dikelilingi oleh energi berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya yang menekannya, sejumlah besar cacinggu terus mati. Altar keberuntungan bencana tidak bisa lepas, jika ini terus berlanjut, pasti akan hancur. Grandmaster 5 Elemen menggertakkan giginya, biarkan aku keluar. Aku lebih baik mati dalam pertempuran di tangan Dukelong daripada mati di sini tanpa melakukan apapun. Iblis banteng terdiam. Bing Saichuan tiba-tiba mencibir, aku bukan tandinganmu, tapi memangnya kenapa? Aku punya kartu trufku. Dengan hormat aku meminta, Limitless, tolong berbalik. Apa? Kali ini giliran Dukelong yang terkejut sejuta tahun yang lalu. Limitless Demon Venerable, dari era kuno, menyerang pengadilan surgawi dan bergerak tanpa hambatan, meskipun para dewa abadi pengadilan surgawi mencoba menghentikannya, mereka tidak berdaya. Limitless Demon Venerable bergerak dengan kecepatan biasa tetapi tidak ada satupun Gu Immortal pengadilan surgawi yang dapat menandinginya, mereka menderita kerugian besar dan kematian. Gerbang surga pusat hancur berkeping-keping, istana papan nama bahkan tidak punya waktu untuk terbang, di depan Limitless Demon Venerable, istana matahari dan aula 5 dewa setipis kertas, mereka seperti lelucon. Akhirnya, ketika Limitless Demon Venerable tiba di depan aula besar pusat, pengadilan surgawi berguncang, kehendak konstelasi bintang turun dan mengaktifkan pengaturan Star Constellation Immortal Venerable, 99 formasi tanpa henti berturut-turut. Limitless Demon Venerable mendarat di formasi dan hanya berhasil melarikan diri setelah menghancurkan 100 formasi. Di bawah menara pengawas surga, Limitless Demon Venerable menatap wasiat Star Constellation, kita berdua adalah orang terhormat, kau telah berusaha keras untuk mencoba dan membatasiku, meskipun aku membencimu, aku juga mengagumimu. Sekarang, kau sudah mati sementara aku masih hidup, tidak peduli berapa banyak metode yang kau tinggalkan, jadi apa? Kau ingin menghentikan Gu Venerable yang masih hidup? Itu tidak mungkin. Para bangsawan peringkat 9 tidak terkalahkan di dunia ini, hanya bangsawan lain yang bisa menghadapinya. Wasiat Star Constellation tersenyum pahit, ia membuka jalan menuju Heaven Overseeing Tower, tentu saja aku mengerti apa yang kau katakan. Tapi bagaimana aku bisa menyerah tanpa berusaha? Silakan masuk. Limitless Demon Venerable mengangkat alisnya, tidak menghentikanku lagi. Wasiat Star Constellation berkata tanpa ekspresi, karena aku tidak bisa menghentikanmu. Apa gunanya? Limitless, karena kau ingin menghancurkan takdirku, aku akan menemanimu untuk melihatnya. Limitless Demon Venerable tertegun sejenak, senyum tipis muncul di wajahnya yang tanpa celah. Menarik, dia berkata dengan lembut saat dia berjalan menaiki menara pengawas surga bersama dengan kehendak konstelasi bintang. Ketika mereka tiba di puncak, mereka melihat Gu Takdir. Tidak lama kemudian, Yang Mulia Iblis tanpa batas meninggalkan menara, berjalan keluar. Para Dewa Gu pengadilan surgawi yang terluka parah menjadi sangat terkejut, karena Yang Mulia Iblis tanpa batas tidak menghancurkan Gu Takdir. Itu masih dalam kondisi sempurna di puncak menara pengawas surga, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam menara, atau apa yang dibicarakan oleh kehendak konstelasi bintang dan Yang Mulia Iblis tanpa batas. Pada akhirnya, Yang Mulia Iblis tanpa batas masih memiliki ekspresi dingin, tetapi sedikit kemarahan bisa dirasakan dari tatapannya. Dia melihat sekeliling, kemanapun tatapannya mendarat, para Dewa Gu dari pengadilan surgawi merasakan hawa dingin yang amat dalam, moral mereka jatuh ke titik terendah. Akhirnya,
Limitless Demon Venerable melihat wasiat Star Constellation, Primordial Origin Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable. Kalian berdua pasti meninggalkan lebih banyak metode dalam hidup kalian. Apakah kalian meremehkanku? Gunakan semuanya, aku ingin melihatnya sendiri. Star Constellation mendesah getir, namun Limitless Demon Venerable bersikeras untuk bertarung, dia hanya bisa menghiburnya. Dengan demikian, pertempuran berdarah terus berlanjut. Para dewa abadi pengadilan surgawi dikorbankan di tangan Limitless Demon Venerable, banyak yang mati. Kemanapun Limitless Demon Venerable pergi, genangan darah dan mayat muncul. Wasiat Star Constellation mengikutinya di belakangnya, menyaksikan dengan tenang saat dia membantai tanpa henti. Setelah beberapa saat, air danau Dao yang terlupakan berubah menjadi merah darah. Limitless Demon Venerable menyipitkan mata, perasaan gembira karena pembantaian muncul di hatinya. Pada saat ini, dia melihat riak-riak danau sambil bertanya, danau apa ini? Danau Dao yang terlupakan, danau Dao yang terlupakan, danau itu sesuai dengan namanya, danau yang bagus. Sayang sekali jika aku menghancurkannya. Limitless Demon Venerable tiba-tiba menjadi bersemangat, Dao yang terlupakan, tetapi siapa yang benar-benar bisa melupakan Dao mereka? Setelah hening sejenak, wasiat Star Constellation berkata, karena kamu sudah datang ke pengadilan surgawi, mengapa kamu tidak melihat-lihat? Limitless Demon Venerable menatap wasiat Star Constellation dengan makna yang dalam, apakah kamu tidak takut aku akan menghancurkan pengadilan surgawi? Wasiat Star Constellation sangat tenang, kamu tidak bisa menghancurkan pengadilan surgawi. Tidak hanya metode tertinggi Master akan aktif ketika pengadilan surgawi menghadapi krisis yang fatal, bahkan jika kamu berhasil menghancurkan pengadilan surgawi, bisakah kamu menghancurkan takdir? Gu mengatakan demikian, wasiat Star Constellation menunjukkan ekspresi serius, dan yang terpenting, pengadilan surgawi yang sebenarnya tidak ada di sini, itu ada di dalam hati kita. Bahkan jika pengadilan surgawi dihancurkan, generasi baru akan membangunnya kembali. Limitless, kamu tidak bisa hidup selamanya, kan? Limitless Demon Venerable berdiri diam di tempat, menatap wasiat Star Constellation saat tatapannya menjadi sedingin es. Wawasan Star Constellation menatapnya lurus dengan ekspresi tenang. Beberapa saat kemudian, Limitless Demon Venerable mengangguk, seperti yang diharapkan dari Star Constellation, Anda benar sekali. Kehendak Star Constellation tidak merasa terkejut, mari kita lanjutkan tur. Limitless Demon Venerable naik ke Gunung Star Zone, dia melihat sebuah paviliun di puncaknya. Itu tentu saja adalah rumah Gu abadi. Limitless Demon Venerable melangkah ke paviliun, melihat ke bawah ke seluruh pengadilan surgawi. Selain jalan berdarah yang ia ciptakan lewat pembantaiannya selama ini, area lainnya tetap saja megah dan elegan. Limitless Demon Venerable menarik napas dalam-dalam, ia merasa segar kembali, ini paviliun yang bagus, apa namanya? Paviliun penyesalan ketidaksempurnaan. Kehendak Star Constellation menjawab. Mata Limitless Demon Venerable berbinar, rumah Gu abadi peringkat 8 ini tidak memiliki rahasia di depannya, ia dapat memahami kedalaman dan struktur konstruksinya pada pandangan pertama. Ia mengangguk, paviliun penyesalan ketidaksempurnaan, itu nama yang bagus, sangat tepat. Penyesalan, aku tidak dapat mencapai tujuanku dalam perjalanan ini, itu benar-benar penyesalan yang besar. Tetapi kehidupan siapa yang bisa sempurna tanpa ketidaksempurnaan atau penyesalan? Ia tampaknya menanyakan kehendak Star Constellation, tetapi ia juga tampak seperti bergumam pada dirinya sendiri, nadanya cukup rumit. Kehendak Star Constellation terdiam, Limitless Demon Venerable tiba-tiba tertawa saat ekspresinya menghilang, ia menjadi dingin dan menyendiri lagi. Ia bertepuk tangan, Star Constellation Immortal Venerable, ini benar-benar pengaturan yang mengesankan. Namun, minatku kembali muncul. Kehendak Star Constellation mengalami perubahan ekspresi. Susunan Star Constellation Immortal Venerable bukan hanya formasi 99 yang terus-menerus. Sebenarnya, Forgotten Dao Lake dan Imperfection Regret Pavilion juga merupakan bagian dari susunannya yang sangat teliti. Limitless Demon Venerable tidak terkalahkan di dunia, ia tidak dapat dihalangi, satu-satunya cara untuk mempertahankan Heavenly Court adalah dengan menghilangkan niat membunuh dan semangat juangnya. Dalam aspek ini, Gu Immortal jalur kebijaksanaan adalah yang paling mahir. Meskipun Limitless Demon Venerable dipengaruhi oleh Star Constellation Immortal Venerable, semangat juangnya hanya turun sesaat sebelum kembali. Limitless Demon Venerable tidak menyerang lagi,
Ia melihat ke arah kehendak Star Constellation. Aku lahir di era yang salah. Sangat disayangkan bahwa aku tidak dapat menjadi bagian dari era besar sejuta tahun kemudian. Star Constellation, hal yang sama berlaku untukmu. Dalam hal ini, aku punya saran. Silakan, mengapa kita tidak bermain catur di pavilion ini? Catur, surat wasiat Star Constellation tercengang, tentu, kita berdua membutuhkan papan catur ini. Selama beberapa hari berikutnya, Limitless Demon Venerable tetap berada di dalam Imperfection Regret Pavilion saat ia bermain catur dengan surat wasiat Star Constellation. Ketika Limitless Demon Venerable pergi, surat wasiat Star Constellation juga menghilang di dalam pavilion. Dengan demikian, Imperfection Regret Pavilion menjadi area terlarang di Heavenly Court. Pada waktu normal, Imperfection Regret Pavilion tidak akan mengalami keributan. Namun, terkadang, Gu Immortals dari Heavenly Court dapat melihat dua sosok samar di dalam pavilion. Terlepas dari sudut mana mereka berada, mereka hanya bisa melihat sisi kedua orang ini. Satu laki-laki dan yang lainnya perempuan, mereka menyerupai Star Constellation Immortal Venerable dan Limitless Demon Venerable. Tetapi setiap Heavenly Court Gu Immortal yang melihat pemandangan ini biasanya akan mati beberapa hari kemudian. Beberapa orang yang beruntung yang selamat akan merasakan peningkatan kekuatan yang tidak masuk akal. Bertahun-tahun kemudian, Genesis Lotus Immortal Venerable pergi ke Imperfection Regret Pavilion dan ingin menyingkirkan ancaman ini, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya saat dia meninggalkan Star Zone Mountain. Bertahun-tahun berlalu lagi, Giant Sun Immortal Venerable diundang untuk mengunjungi Heavenly Court. Dia melihat Embroidered Tower. Dia melihat 3 potong kulit berdarah yang ditinggalkan oleh Reckless Savage Demon Venerable. Dia memasuki Heaven Overseeing Tower dan melihat takdir Gu. Akhirnya, dia datang ke sini tetapi tidak menaiki gunung. Dia hanya melihat Imperfection Regret Pavilion sebelum dia pergi. Catatan-catatan ini terlintas di benak Duke Long dalam sekejap. Yang mulia Dewa Matahari Raksasa sangat licik. Dia pasti menyadari sesuatu saat itu. Mengapa Bing Sai Chuan mampu memobilisasi kekuatan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis tanpa batas? Duke Long memikirkannya dengan cepat, dia ingin menghentikan Bing Sai Chuan tetapi dia tidak punya cara untuk melakukannya. Dia benar-benar merasakan bahwa aura yang dalam telah muncul dari tubuh Bing Sai Chuan sebelum menghilang tanpa jejak. Jauh di sana, di puncak Gunung Star Zone, 2 bayangan yang sedang bermain catur muncul di pavilion penyesalan ketidaksempurnaan yang kosong, bersama dengan papan catur mereka. Meskipun hanya sisi mereka yang terlihat, masih mungkin untuk melihat bahwa wanita itu memiliki kecantikan yang tak tertandingi, sementara pria itu memiliki ekspresi dingin. Itu adalah pemandangan 2 orang terhormat yang bersekongkol melawan satu sama lain. Riak-riak muncul di udara, gambar diam dari 2 orang terhormat itu mulai berubah cerah. Star Constellation memiliki tatapan yang rumit, mengangkat kepalanya untuk melihat Limitless, orang yang kamu tunggu ada di sini. Limitless Demon Venerable menggelengkan kepalanya, mendesah, dia belum ada di sini, tetapi ada seseorang dari tanah airku yang mewarisi salah satu warisan sejatiku, aku harus membantunya. Sambil berkata demikian, dia mengangkat bidak catur dari papan dan menjentikkannya. Selama proses berlangsung, Limitless Demon Venerable bahkan tidak melihat ke medan perang, apalagi berbalik. Bidak catur itu terbang keluar dari pavilion penyesalan ketidaksempurnaan saat bayangan kedua orang terhormat itu memudar, hanya pavilion penyesalan ketidaksempurnaan yang kosong yang tersisa. Bidak catur itu terbang dengan kecepatan yang mengejutkan, hampir seketika mendarat di Duke Long. Tubuh Duke Long bergetar hebat, keterkejutan terpancar di seluruh wajahnya. Plop, pada saat berikutnya, Duke Long jatuh dari udara, menghantam tanah. Kekuatan bidak catur itu terwujud sebagai rantai perak putih ilusi, mengikatnya dan menusuk ke dalam lubang hantu, menyegel semua cacing gunya. Mata Duke Long terbuka lebar, dia bisa bernapas dengan normal tetapi tidak bisa bergerak sedikitpun. Dia menemukan bahwa meskipun kekuatannya masih ada, setiap kali dia mencoba melepaskan diri, rantai itu akan memancarkan kekuatan serupa yang membatalkan semua usahanya. Ini adalah jurus pembunuh abadi peringkat 9. Duke Long ditahan dengan paksa, kinaga yang dia ciptakan juga tersebar. Altar keberuntungan bencana dan Bing Sai Chuan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Bing Sai Chuan berteriak keras saat dia menyerang Duke Long, tetapi jurus pembunuh terkuat yang dia gunakan dengan mudah diblokir oleh rantai keperakan saat mencapai Duke Long.
Duke Long tidak terluka. Hati Bing Saichuan mencelos, gerakan pembunuh tingkat 9 ini membatasi Duke Long tetapi juga melindunginya. Karena ini adalah pertarungan antara para bangsawan, meskipun ada kekuatan Limitless Demon Venerable, kehendak Star Constellation Immortal Venerable juga terlibat. Karena dia tidak dapat membunuh Duke Long, Bing Saichuan segera melepaskan ide itu. Dia melompat ke Calamity Look Altar dan pada saat berikutnya, Calamity Look Altar bergerak dan aula besar pusat hancur berkeping-keping. Peri Ziwei hanya bisa membawa pergi Patua Zheng Yuan saat mereka melarikan diri dengan cepat. Ekspresi Peri Ziwei muram. Aula besar pusat adalah area kendali Istana Pengadilan Surgawi. Sekarang setelah hancur, kendali Peri Ziwei jatuh drastis. Dia perlu menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk memobilisasi mereka sekarang. Namun dalam pertempuran sengit seperti ini, setiap tarikan waktu sangat berharga. Aula besar pusat menjadi tumpukan puing, di depan altar keberuntungan bencana ada menara tinggi. Menara pengawas surga, di dalam altar keberuntungan bencana, Bing Saichuan memiliki tatapan panas. Menara pengawas surga terkenal di dunia, semua dewa Gu di 5 wilayah mengetahuinya. Saat ini, itu diam dan tidak bergerak, formasi abadi jalur pemurnian bersinar dalam cahaya terang, menyelimutinya. Gu takdir ada di puncak menara pengawas surga, sedang diperbaiki menggunakan formasi jalur pemurnian. Bing Saichuan mengerutkan kening. Pertahanan pengadilan surgawi sangat ketat, menara pengawas surga sebenarnya adalah garis pertahanan terakhir. Konvensi jalur penyempurnaan benua tengah belum berakhir, tetapi hanya tersisa babak final. Karena banyak sekali Master Gu yang gagal dalam penyempurnaan Gu mereka, sudah ada banyak tanda Dao yang berhasil di dalam tanah terberkati infallible. Tanda Dao ini diambil oleh pengadilan surgawi. Mereka menggunakannya untuk memperbaiki Gu takdir, memastikan tidak ada yang salah dalam prosesnya. Kita tidak bisa langsung menghancurkan formasi jalur penyempurnaan ini, jika tidak, pemulihan Gu takdir mungkin akan hancur karena serangan balik, ia akan kembali ke keadaan semula yang terluka. Kita harus masuk dan merebutnya. Memikirkan hal ini, Bing Saichuan memberi perintah kepada Grandmaster 5 Elemen dan Bull Demon. Bull Demon menerima perintah tersebut sementara Grandmaster 5 Elemen menjadi ragu-ragu. Tuan Bing Saichuan, mungkin ada sedikit masalah. Jika kita mendapatkan kesempatan bagus untuk merebut Gu takdir tetapi belum sepenuhnya diperbaiki, apa yang harus kita lakukan? Ini memang masalah. Pengadilan surgawi memiliki metode untuk memulihkan Gu takdir, mereka mengandalkan jurus pembunuh jalur manusia, konvensi jalur pemurnian benua tengah, dan sejumlah besar kegagalan untuk menciptakan tanda Dao sukses di tanah terberkati yang sempurna yang dapat digunakan untuk memperbaiki Gu takdir. Surga panjang umur tidak memiliki metode seperti itu. Bing Saichuan menatap Grandmaster 5 Elemen, pada saat ini, tidak perlu ada penyembunyian apapun, dia mengatakan yang sebenarnya, kami menginginkan Gu takdir dalam kondisi seperti itu. Itu telah diperbaiki oleh pengadilan surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sekarang hampir pulih sepenuhnya. Inilah Gu takdir yang kami inginkan. Gu takdir yang sudah diperbaiki sepenuhnya tidak dapat digunakan oleh siapapun. Bahkan pengadilan surgawi hanya dapat menggunakannya melalui menara pengawas surga rumah Gu abadi, untuk melihat takdir semua makhluk hidup di dunia ini. Jika seseorang benar-benar dapat mengendalikan Gu takdir, mereka akan dapat memutuskan jejak takdir, mereka akan dapat memanipulasi kehidupan semua makhluk. Sayang sekali, meskipun para bangsawan dari generasi sebelumnya telah mencobanya, tidak ada satupun dari mereka yang pernah berhasil. Grandmaster 5 Elemen merasa penasaran, kalau begitu, apa gunanya merampas Gu takdir yang belum lengkap? Bing Saichuan tersenyum tipis, kita tidak dapat mengendalikan Gu takdir. Alasan mengapa para bangsawan masa lalu muncul adalah bahwa aktivasi Gu takdir memiliki persyaratan yang tinggi, hanya kehendak surga yang dapat mengendalikannya. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita tidak dapat menggunakan Gu takdir itu sendiri. Petik 2. Menara pengawas surga pengadilan surgawi adalah contoh terbaik. Mereka dapat memanfaatkan Gu takdir, meskipun penggunaannya kecil. Selain itu, pengadilan surgawi punya cara lain, yaitu menggunakan Gu takdir sebagai material abadi untuk menyempurnakannya dengan Gu abadi jalur keberuntungan dan menciptakan Gu takdir. Gu takdir, pupil mata Grandmaster 5 Elemen mengecil. Senyum Bing Saichuan melebar, itulah alasan mengapa pengadilan surgawi menyerbu dataran utara untuk mencoba dan merebut Gu surga yang menyaingi keberuntungan untuk diri mereka sendiri. Jadi begitulah, Grandmaster 5 Elemen menyadari,
Bing Saichuan melanjutkan, tetapi mereka tidak tahu bahwa apa yang disebut Gu Takdir pertama kali dikonseptualisasikan oleh leluhur Giant Sun. Pengadilan surgawi ingin menyempurnakan Gu Takdir peringkat 10 sekaligus, mereka terlalu ambisius. Kami berbeda, kami hanya menginginkan Gu Takdir peringkat 9, dengan demikian, Gu Takdir yang kami gunakan tidak perlu dipulihkan sepenuhnya. Selama kami memiliki Gu Takdir peringkat 9, surga panjang umurku akan mampu melawan pengadilan surgawi. Di era besar berikutnya, kami akan mendominasi dan menggantikan pengadilan surgawi, kami akan memerintah 5 wilayah, kami bahkan bisa menjadi penguasa tertinggi semua makhluk di dunia ini. Grandmaster 5 elemen terdiam, ambisi Longevity Heaven mengejutkan, tetapi dia juga sangat mengagumi rencana Giant Sun Immortal Venerable. Jadi Giant Sun Immortal Venerable sudah merencanakan invasi pengadilan surgawi sejak lama, Longevity Heaven baru menggunakan pengaturan hari ini. Mendengar penjelasan dan dorongan Bing Saichuan, Grandmaster 5 elemen tidak ragu lagi. Dia pergi bersama Bull Demon saat mereka terbang menuju formasi jalur pemurnian. Menara pengawas surga berada di tengah formasi, mereka harus menyerbu ke puncak menara pengawas surga untuk mengambil Gu Takdir. Mereka telah memasuki formasi. Patua Zheng Yuan memperhatikan dari jauh, dia memiliki ekspresi khawatir. Peri Ziwei tidak terlalu khawatir, formasi jalur pemurnian ini disiapkan secara khusus. Ini bukan formasi kuali pemurnian dari sebelumnya. Tidak hanya Yuan Qiongdu di dalamnya, ada 2 peringkat 8 lainnya yang membantu pemurnian Gu. Meskipun formasi kuali pemurnian efektif dalam memperbaiki Gu Takdir, karena itu adalah salinan kuali pemurnian tanah terberkati Langya, pengadilan surgawi berhenti menggunakannya. Bagaimanapun, surga panjang umur telah mencaplok sekte Langya, mereka telah memiliki informasi tentang kuali pemurnian rumah Gu abadi. Di dalam formasi jalur pemurnian, Yuan Qiongdu adalah orang utama yang bertanggung jawab, dia harus berkonsentrasi dan tidak bisa pergi. 2 peringkat 8 pengadilan surgawi yang membantunya dapat menghentikan pekerjaan mereka untuk sementara dan membantu melindungi Yuan Qiongdu. Pikiran-pikiran terus berkelebat dalam benak Peri Ziwei, karena surga panjang umur mengirim orang untuk menyerbu formasi, mereka pasti mencoba merebut Gu Takdir dan tidak menghancurkannya, itulah sebabnya mereka bertindak sangat hati-hati. Hanya iblis dunia lain yang dapat menghancurkan Gu Takdir, sementara Fang Yuan berada di kota Kaisar sekarang, kita masih punya waktu. Memikirkan hal ini, Peri Ziwei tidak ikut bertempur, sebaliknya, dia menempatkan Patua Zheng Yuan di bawah perlindungan. Patua Zheng Yuan hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertarungan. Namun dia memiliki kegunaan yang penting, dia adalah kunci untuk menggunakan metode jalur manusia primordial origin Immortal Venerable. Setelah memastikan Patua Zheng Yuan aman, Peri Ziwei kembali ke medan perang. Altar keberuntungan bencana melayang di udara, menghalangi jalan masuk ke formasi jalur penyempurnaan. Di dalam ruang formasi, Bull Demon dan Grandmaster 5 elemen sudah bertarung melawan 2 peringkat 8 pengadilan surgawi. Dengan teriakan, Peri Ziwei memiliki banyak pikiran yang turun seperti badai meteor, menghantam altar keberuntungan bencana. Ini adalah jurus pamungkas immortal, dengan amplifikasi Star Constellation Chessboard, bahkan Calamity Look Altar tidak bisa mengabaikannya. Bing Saichuan menyembuhkan luka-lukanya sementara dia mengendalikan Calamity Look Altar untuk melawan Fiery Ziwei. Star Constellation Chessboard milik Fiery Ziwei juga merupakan Immortal Gu House peringkat 8 yang diciptakan oleh Star Constellation Immortal Venerable, sementara Calamity Look Altar diciptakan oleh Giant Sun Immortal Venerable. Pertarungan antara 2 Immortal Gu House juga mirip dengan pertarungan antara Giant Sun Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable. Sekaligus, pemandangannya menjadi intens. Kedua belah pihak mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Jurus pamungkas Immortal peringkat 8 memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi untungnya Heavenly Court dipertahankan oleh metode para Venerable masa lalu, itu tidak hancur. Saat pertempuran berlangsung, napas Peri Ziwei menjadi lebih berat. Meskipun dia mengendalikan papan catur konstelasi bintang, papan itu kecil dan dapat dipegang dengan satu tangan. Dibandingkan dengannya, altar keberuntungan bencana sangat besar dan menghalangi formasi sepenuhnya, itu memiliki keuntungan. Selama waktu ini, Peri Ziwei juga ingin menyelamatkan Dukelong. Tetapi Dukelong terikat oleh rantai keperakan yang dibuat oleh metode Limitless Demon Venerable. Begitu Peri Ziwei mendekat, dia merasakan gaya tolak yang kuat.
Setiap gerakan pembunuh abadi yang dia gunakan juga dihilangkan oleh rantai itu. Untungnya, ini adalah bentuk perlindungan bagi Duke Long, meskipun dia berada di medan perang, dia sama sekali tidak terluka. Sementara itu, istana di sekitarnya berubah menjadi reruntuhan, ada banyak celah dan lubang di seluruh area. Sialan, sialan, Duke Long menggertakkan giginya, dia terus berjuang tetapi tidak ada efeknya. Ini tidak berjalan dengan baik. Peri Ziwei merasa berat hati, dia terlibat dalam pertarungan panjang, dia tidak dapat menolong Yuan Qiongdu yang berada di dalam formasi. Meskipun Longevity Heaven tidak membawa banyak Gu Immortals, mereka semua yang datang adalah elit peringkat 8, mereka memiliki peran masing-masing. Pada tingkat ini, mereka mungkin benar-benar dapat mengambil Gu Takdir. Tepat ketika Peri Ziwei merasa tidak berdaya menghadapi situasi tersebut, sudut pengadilan surgawi berguncang hebat, aura mulai tumbuh entah dari mana, meluas dengan cepat. Itu adalah kuburan abadi. Peri Ziwei sangat gembira. Kuburan abadi pengadilan surgawi memiliki banyak ahli peringkat 8. Itu tidak terduga, bahkan Peri Ziwei tidak tahu berapa banyak peringkat 8 yang tidur di sana. Pada saat kritis, pengadilan surgawi akhirnya menghabiskan fondasinya, para Gu Immortal yang tertidur merasakannya. Dan terbangun dari tidur mereka. Kamu berani menyerang pengadilan surgawiku, kamu sedang mencari kematian. Dengan suara yang meledak-ledak, seorang Gu Immortal berotot dengan kepala beruang melompat, tubuhnya terbang ke langit saat tatapan dinginnya menatap altar keberuntungan bencana. Saat dia berkata demikian, sosoknya menghilang di tempat. Kecepatan seperti itu, Bing Sai Chuan terkejut. Pada saat berikutnya, dengan suara keras, altar keberuntungan bencana jatuh seperti gunung yang tumbang, terlempar oleh kekuatan yang sangat besar. Seekor beruang hitam besar yang bahkan lebih besar dari altar keberuntungan bencana berdiri di tempat yang sebelumnya dia halangi. Mata Peri Ziwei bersinar terang, ini adalah senior Zhang Feixiong, ahli transformasi hebat dari pengadilan surgawi. Dia paling ahli dalam transformasi tipe beruang, kekuatannya dapat menyaingi gunung, kekuatannya dapat menggerakkan bumi. Para junior terlalu tidak berguna, orang luar benar-benar berhasil menyerang pengadilan surgawi begitu dalam, Aula besar pusat hancur, sebuah suara bergema lagi, seorang dewa Gu tua muncul di udara. Wajahnya pucat dan tubuhnya kurus, dia tampak seperti sedang sakit. Saat ini, dia duduk di kursi roda, tubuhnya tampak lemah tetapi matanya bersinar dengan cahaya dingin, itu membuat orang merasa takut dan khawatir. Ah, Peri Ziwei tersentak, Tuan Gu Liuru. Dia adalah ahli jalur waktu yang hebat, jika dia bangun lebih awal untuk mempertahankan sungai waktu, menggantikan senior Li Huang, Fang Yuan tidak akan bisa lolos. Altar keberuntungan bencana terbang ke langit lagi, saat Gu Liuru mengarahkan jarinya ke sana. Seluruh rumah Gu abadi peringkat 8 mulai bergerak beberapa kali lebih lambat. Zhang Feixiong tertawa keras saat dia menerkam, menabrak altar keberuntungan bencana saat dia menekannya. Siapa yang membangunkanku? Aku sudah sangat tua, jika aku kurang tidur, aku akan semakin keriput, aku akan jelek. Adik perempuan, tidakkah kau setuju? Sosok cantik tiba-tiba muncul di samping Peri Ziwei. Peri Ziwei terkejut, dia tidak merasakan apapun. Junior menyapa senior Wan Zihong. Peri Ziwei membungkuk hormat. Jangan panggil aku senior, panggil aku kakak. Lihat, apakah ada lebih banyak kerutan di dekat mataku sekarang? Wanita abadi yang baru terbangun ini mendekati Peri Ziwei saat dia bertanya dengan sangat khawatir. Peri Ziwei menatap wajah seputih salju, cantik, dan tanpa celah, dia terdiam tetapi ekspresinya menjadi sangat sopan, tidak ada kerutan, Wan, kakak, kamu terlalu khawatir. Dia sangat berhati-hati, karena wanita abadi Wan Zihong ini tidak memiliki latar belakang biasa. Sebagian besar anggota pengadilan surgawi dipilih dari 10 sekte kuno besar di benua tengah, tetapi Wan Zihong ini dulunya adalah iblis besar yang mendatangkan malapetaka di gurun barat, dia diserap oleh pengadilan surgawi untuk menjadi salah satu anggotanya. Zhang Feixiong, Gu Liuru, Wan Zihong, satu persatu, Dewa Gu pengadilan surgawi terbangun dari kuburan abadi. Seketika, jumlah di setiap sisi menjadi miring, situasinya berubah drastis. Begitu banyak bala bantuan sekaligus. Apakah ada lebih banyak? Di dalam altar keberuntungan bencana, Bing Sai Chuan tertawa terbahak-bahak. Dalam situasi berbahaya ini, dia masih bisa tertawa. Peri Ziwei punya firasat buruk,
karena surga panjang umur sedang menyerang pengadilan surgawi, bagaimana mungkin mereka tidak menduga situasi di kuburan abadi. Tahukah kamu mengapa aku membeli altar keberuntungan bencana? Karena jurus pamungkas dari mantan Demon Venerable ada di dalamnya. Pada saat ini, tatapan Bing Sai Chuan menjadi dalam dan tak terduga. Tapi metode apa yang memberinya keyakinan seperti itu?